Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai yang terakhir 2013. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari perubahan kurikulum dari masa ke masa. Dengan itu, kelompok kami akan membahas tentang sejarah singkat perkembangan kurikulum di Indonesia yang disusun oleh Siti Zulfatul Haida, Syifatul Roma Agustina, Nabila Nursinur Salama, dan Uun Mufida. Dalam diskusi kali ini, kelompok kami akan menyampaikan kurang lebih 10 pembahasan. Yang pertama, sejarah kurikulum 1947. Yang kedua, sejarah kurikulum 1964. Yang ketiga, sejarah kurikulum 1968. Yang keempat, sejarah kurikulum 1973. Yang kelima, sejarah kurikulum 1975. Yang keenam, sejarah kurikulum 1984. Yang ketujuh, sejarah kurikulum 1994. Yang kedelapan, sejarah kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang kesembilan, sejarah kurikulum KTSP. Dan yang terakhir, sejarah kurikulum 2013. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di masa kemerdekaan. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan Leerplan atau Rencana Pembelajaran 1947 ketimbang istilah kurikulum. Rencana Pembelajaran 1947 ini lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan masyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajarannya pun dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran di tingkat SD yang khusus di Jawa, Sunda, dan Madura itu jumlahnya ada 16 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni Suara, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan Keputrian, Gerak Badan, Kebersihan dan Kesehatan, Didikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Agama. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yakni sekolah khusus bagi lulusan sekolah rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP, yaitu mengajarkan tentang keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak yang tidak mampu sekolah tadi itu bisa langsung bekerja. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah kurikulum 1964. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul kurikulum lagi yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini yaitu konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Rencana Pendidikan 1964 ini menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena memiliki 5 kelompok bidang, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigen atau keterampilan, dan jasmania. Pada saat itu, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.
Cara belajarnya dijalankan dengan metode gotong royong terpimpin. Selain itu juga pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari kerja. Maksudnya, setiap hari Sabtu itu siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan dan bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai dengan minat siswanya. Kurikulum Kurikulum 1964 ini adalah alat untuk membentuk manusia Pancasilais yang sosialis Indonesia dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960, yaitu pendidikan sebagai pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi. Kedua, pendidikan sebagai produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan. Yang ketiga, pendidikan sebagai lembaga pengembang kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat. Kurikulum 1964 ini bersifat separate subject kurikulum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 mata pelajaran tadi. Dan struktur program berdasarkan kurikulum ini yaitu yang pertama, pengembangan moral. Itu mencakup pendidikan kemasyarakatan, pendidikan agama atau budi pekerti. Dan yang kedua, pengembangan kecerdasan meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan alamiah. Dan yang ketiga, pengembangan emosional itu meliputi pendidikan kesenian. Yang keempat, yaitu pengembangan kepribadian itu meliputi pendidikan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan jasmani, itu meliputi pendidikan jasmani dan kesehatan. Selanjutnya saya Siti Zulfatullah Ida, saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum 1968 dan kurikulum 1973. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1968 terlebih dahulu yang dimulai dari sejarah kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis. Mengapa demikian? Karena mengganti rencana pendidikan 1964 yang dihasilkan atau dicitrakan sebagai hasil produk pemerintahan Orde Lama. Dari aspek segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 ini menekankan pada upaya membentuk manusia sebagai Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, memiliki moral, berbudi pekerti, dan yakin dalam beragama, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani. Dalam kurikulum 1968 ini, isi pendidikannya diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat. Kurikulum ini dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari 1964 yang isinya pendidikan Pancawardhana yaitu menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar serta kecakapan khusus. Kurikulum Pancawardhana itu sendiri dulunya pemerintah itu menginginkan agar rakyatnya itu mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajarannya itu dipusatkan pada program Pancawardhana yaitu yang isinya mengembangkan moral, kecerdasan emosional, keprigelan atau ulet, rajin bekerja dan berusaha serta jasmani.
Kurikulum ini merupakan pembaruan dari kurikulum 1964 yang merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 yang dilakukan secara murni dan konsekuen. Selanjutnya yaitu mengapa terjadi perubahan kurikulum dari 1964 ke 1968. Perubahan kurikulum ini terjadi karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pada masa itu. Pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintahan pada saat itu atau Orde Baru yang struktur kurikulumnya ini bersifat correlated subject kurikulum yang mempunyai arti bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang selanjutnya, yaitu berkaitan. Dari pendidikan rendah ke pendidikan selanjutnya itu berkaitan. Yang memiliki tiga bidang studi. Yang pertama yaitu pembinaan jiwa Pancasila. Kedua, pengembangan pengetahuan dasar, dan yang terakhir yaitu kelompok pembinaan kesejahteraan khusus. Yang pertama yaitu pembinaan jiwa Pancasila. Dalam pembinaan jiwa Pancasila ini isi mata pelajarannya yaitu pendidikan agama yang menginginkan peserta didiknya menjadi peserta didik yang bermoral, berbudi pekerti, dan sebagainya. Terus pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Yang kedua, pengembangan pengetahuan dasar. Dalam pengembangan pengetahuan dasar ini, mata pelajarannya antara lain berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga yaitu kelompok pembinaan. Dalam kelompok pembinaan kesejahteraan khusus ini terdiri dari pendidikan kejuruan. Kurikulum 1968 ini dapat dikatakan sebagai kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Mengapa kurikulum 1968 ini dikatakan sebagai kurikulum terpadu? Kurikulum 1968 ini dikatakan sebagai kurikulum terpadu pertama yang ada di Indonesia karena dapat kita lihat dari beberapa mata pelajarannya yang mengalami perubahan yang menjadi ilmu pengetahuan alam atau bahasa sekarang yaitu sains, yang merupakan keterpaduan antara mata pelajaran ilmu hayat, ilmu alam, dan seterusnya. Terus kelebihan kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasilais. Tujuan kurikulum ini membentuk manusia Pancasila sejati yang mengamalkan sila-sila Pancasila, membentuk manusia yang kuat, sehat akan jasmani, mempunyai moral yang baik, sopan santun, dan meyakini agamanya. Yang kedua yaitu struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dengan diubahnya pendidikan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus ini karena pendidikan Pancawardhana hanya menekankan pada pengembangan moral, kecerdasan emosional, atau keprigelan. Nah, dalam pembinaan jiwa Pancasila ini peserta didik dituntut untuk mengamalkan sila-sila Pancasila, membentuk manusia yang kuat, sehat akan jasmani, mempunyai moral yang baik, sopan santun, dan serta meyakini agamanya. Selanjutnya yaitu kelebihan yang ketiga yaitu menggunakan metode eja. Dalam kurikulum 1968 ini menggunakan metode pembelajaran yang sangat mempengaruhi oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada tahun 1960-an. Karena menggunakan metode eja ini digunakan pada mata pelajaran membaca. Begitu juga dengan mata pelajaran lainnya.
Metode EJA ini dianggap sangat efektif karena dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dan sebagai salah satu cara untuk mengurangi buta huruf di kalangan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu yang baru merdeka. Terus, kurikulum 1968 ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangan kurikulum 1968 yang pertama yaitu muatan materi pelajarannya bersifat teoretik. Materi pelajaran ini bersifat teoretik karena tidak mengkaitkan dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan dan kehidupan nyata peserta didik. Jadinya sulit untuk dipahami atau sulit untuk menerapkannya. Terus yang kedua yaitu kekurangan kurikulum 1968 yang kedua adalah mengacunya pendekatan subject matter. Kurikulum 1968 ini merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik, yang merupakan dalam artian kurikulum ini merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolah itu hanya menganut dan sebagai pelaksanakan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan ini subject matter atau berpusat pada ilmu pengetahuan. Sehingga implikasi dari pendekatan ini, proses pembelajaran ini lebih berorientasi pada penguasaan materi pembelajaran, sehingga peran siswa dalam sebuah proses pembelajaran tersebut menjadi pasif. Selanjutnya yaitu sejarah kurikulum 1973. Dalam sejarah kurikulum 1973 diadakannya proyek perintis sekolah pembangunan atau PSPP di seluruh IKIP negeri Indonesia sebagai sekolahan laboratorium. Dengan adanya PSPP ini, seluruh kebijakan di bidang pendidikan didiseminasikan secara nasional, terlebih dulu diterapkan atau dirintis secara terbatas dalam arti atau pilot project di sekolah-sekolah laboratorium, yang kemudian dikembangkan menjadi kurikulum PSPP 1973. Rasionalnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, proses belajar mengajar perlu menerapkan sistem belajar tuntas dan maju dengan menggunakan modul. Hasil dari rintisan ini sangat mendukung atau menggembirakan. Namun dalam kebijakan ini dianggap terlalu mahal biaya pada waktu itu sehingga tidak layak untuk ditunjukkan atau disampaikan secara rasional. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum 1973. Kurikulum 1973 ini menggunakan prinsip-prinsip yang diantaranya yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu menganut pendekatan integratif. Yang pertama berorientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan ini pemerintah merumuskan tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Dan yang kedua, menganut pendekatan integratif. Menganut pendekatan integratif ini dalam artian bahwa setiap mata pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nursi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 3 sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK
atau kurikulum berbasis kompetensi, lahir sebagai respon dari tuntutan reformasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dan TAP MPR Nomor 4/MPR/1999 tentang Arah Kebijakan Pendidikan Nasional. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar dan proses pembelajaran dipandang sebagai wilayah otoritas guru. Dan yang terpenting, pada tingkatan tertentu, yaitu peserta didik akan mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Selanjutnya yaitu keunggulan dari KBK. Yang pertama adalah silabus ditentukan secara seragam, serta peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran, dan silabus menjadi kewenangan guru. Yang kedua adalah jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu atau 32 jam per minggu, tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Dan yang ketiga adalah proses metode pembelajaran keterampilan, yakni nantinya dengan melahirkan metode pembelajaran pakem atau CTL. Selanjutnya yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dari KTSP, yaitu untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, yaitu tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Selanjutnya yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemuktakhiran dari kurikulum sebelumnya. Berdasarkan informasi, beberapa hal yang baru pada kurikulum 2013, kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun ajaran 2013-2014 pada sekolah-sekolah tertentu atau terbatas. Selanjutnya, kurikulum 2013 diluncurkan pada tanggal 15 Juli 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik,
Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kurikulum 1975. Prinsip kurikulum 1975, kelebihan kurikulum 1975, dan kekurangan kurikulum 1975. Pada tanggal 17 Januari 1975, melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah menerapkan kurikulum baru untuk SMP dan dinamakan kurikulum 1975. Sesuai dengan tahun penetapan berlakunya kurikulum tersebut, dapat dikatakan bahwa kurikulum 1975 memberikan landasan baru bagi kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan teori, model, dan desain kurikulum modern. Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan proses dan prosedur yang didasarkan pada teori pengembangan kurikulum. Nah, prinsip kurikulum 1975: 1. Berorientasi pada tujuan pemerintah, merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, menganut pendekatan integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut kendala pendekatan sistem instruksional. Yang kelima, dipengaruhi psikologi tingkah laku. Selanjutnya, kelebihan kurikulum 1975. 1. Berorientasi pada tujuan. 2. Mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa. 3. Relevan dengan kebutuhan masyarakat. 4. Menggunakan pendekatan psikolog. Kelima, menekankan efektivitas dan efisiensi. Keenam, menekankan fleksibilitas. Yang ketujuh, prinsip yang berkesinambungan. Kekurangan kurikulum 1975. 1. Terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Kedua, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaan di sekolah. 3. Terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. 4. Guru dibuat menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 5. Pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralik. 6. Kreativitas murid kurang berkembang. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Ciri-ciri kurikulum 1984. Selanjutnya, kelebihan kurikulum 1984. Selanjutnya, kekurangan kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa,
Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Ciri-ciri kurikulum 1984. 1. Berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberi latihan. Selanjutnya, kelebihan kurikulum 1984. 1. Kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Yang ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, kualitas interaksi antara siswa sangat baik, baik intelektual maupun sosial. Yang kelima, memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya, kekurangan kurikulum 1984. 1. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan. 2. Ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang dibuat secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif. Yang ketiga, dapat didominasi oleh seseorang atau sejumlah siswa, sehingga dia menolak pendapat peserta lain, dan siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. Yang keempat, peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator. Yang kelima, kurangnya alokasi waktu. Keenam, guru kurang komunikatif dengan siswa. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Ada kelebihan kurikulum 1994 dan kekurangan kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Tapi perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sebagai imbasnya, banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional maupun muatan lokal. Muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Dan kelebihan dari kurikulum 1994 antara lain: 1. Kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. 2. Mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing. Yang keempat, terdapat keserasian antara teori dan praktik. Dan kekurangan dari kurikulum 1994 yaitu: 1. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Yang kedua, berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga menegaskan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum 1994. Dan alhasil, kurikulum 1994
menjelma menjadi kurikulum super padat. Yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat. Yang keempat, materi pelajaran dianggap terlalu sukar.